Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di tangan gue udah ada sepatu Jordan JT2. Menurut gue ini jadi salah satu waktu yang tepat untuk perilisan sebuah signature shoes dari Jordan Brand. Secara atletnya sendiri, Jayson Tatum lagi bagus banget di NBA saat ini guys. Ini jadi kesempatan buat Jayson Tatum itu buat jadi juara di NBA tahun ini. Dan seperti biasa kalau misalnya atletnya bagus, momennya bagus, ya Jordan Brand nggak mau ketinggalan untuk ngerilis sepatunya. Kali aja sepatu ini ikut keangkat gitu secara pamor namanya. Kalau juara kan berasa kayak double-double gitu kan. Dari sisi marketing oke, dari sisi sepatunya akan keangkat juga, dan ya mungkin ini bakal jadi salah satu sepatu yang menarik buat kalian guys. Secara first impression, sepatu Jordan JT2 ini bisa dibilang punya perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jujur aja buat gue sendiri versi yang pertama tuh masih kayak apa ya, banyak errornya. Yang pertama gue nggak terlalu suka dari sisi bagian bawahnya, untuk dari sisi torsional supportnya tuh nggak yang kuat-kuat banget. Terus di bagian tengahnya tuh kan bolong ya, jadi kakinya tuh bisa kayak agak ketekan ke bawah, itu menurut gue kurang oke. Kayaknya juga gue waktu itu sempat ngomong kalau lateral containmentnya nggak yang bagus-bagus banget. Di sepatu ini mereka kayaknya tuh udah mengubah banyak aspek dari hal yang gua nggak suka tadi guys. Sekarang buildnya lebih tradisional, nggak ada bolong-bolongnya lagi bagian bawahnya. Dan yang cukup unik ternyata sepatu ini meskipun nggak ada bolong-bolongnya, tapi ini tuh tetap jadi sepatu Jordan yang paling ringan untuk perilisan tahun-tahun ini. Bagian tengah sepatunya udah berasa lebih kokoh, dan ini dikombinasi dengan adanya leather containment yang menurut gua ini secara first impression kelihatan tebel banget ya. Di bagian sampingnya di sini ada kayak dua pouch yang untuk bagian belakang di sini terbuat dari material tekstil. Yang depannya ini menggunakan material foam, dan di sini kayak ada rubber piece-nya juga. Kelihatan tebel banget, dan ini punya fungsi untuk memberikan lateral support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Gue agak penasaran untuk nyoba sepatu ini di lapangan karena bagian lateral supportnya ini kelihatan kayak kuat banget, kayak agak berlebihan juga sebenarnya, tapi kita bakal tes lebih lanjut lagi. Dan buat kalian penasaran, kalian bisa tungguin aja di video performance review dari sepatu JT2 ini guys. Selebihnya untuk dari sisi desainnya sendiri, menurut gue sepatu ini tuh masih inline dengan sepatu Jordan JT1. Kayak ini hal yang gue suka juga sih, karena kayak berasa konsisten aja dari lini sepatu Jayson Tatum. Dan juga sepatu ini masih menggunakan material yang terbilang cukup standar, mostly menggunakan material tekstil, dan juga ada beberapa build synthetic overlay di bagian high wear area yang ini berfungsi untuk memberikan proteksi juga untuk material upper yang ada di sepatu ini guys. Buat gue sendiri tekstur materialnya juga lumayan asik ya, kayak di area tekstilnya nih kelihatan detail-detailnya dapet. Terus di sini juga ada implementasi tekstur yang berbeda, bagian belakang juga sama, serta detail-detail yang ditawarkan juga kalian bisa lihat ada logo Jayson Tatum di area tang. Bagian belakang sepatunya ada nomor jersey-nya juga dengan penggunaan TPU. Ini menurut gue salah satu elemen desain yang asik sih di sepatu ini, kelihatan beda gitu. Terus ada logo Jamen di area belakang, sama di belakang tangnya di sini ada tulisan Dius yang ini menunjukkan anaknya Jayson Tatum guys. Dan beberapa part juga yang menurut gue perlu diperhatikan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, fitnya itu berasa cukup snug ya buat gue. Kemarin gue sempat lihat beberapa review, ada yang bilang sepatu ini tuh fitnya agak panjang, tapi buat gue sendiri rasanya fit yang ditawarkan di sepatu ini tuh agak pendek malahan. Di sini gue pakai true to size, dan gue ngerasa jempol gue tuh persis ada di depan sini. Jadi fitnya tuh berasa kayak lebih pendek gitu, dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar atau kalian yang pengen beli sepatu ini, mending cobain dulu di toko deh. Pastikan kalian nggak sampai salah beli size. Tapi menurut gue kalau kalian pengen bener-bener fit yang snug, yang sempit secara keseluruhan, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Salah satu hal yang gue notice juga waktu pertama kali pakai sepatu ini, bagian belakangnya tuh juga berasa kayak agak licin gitu guys. Ini mungkin dari sisi materialnya butuh break in time, dan setelah gue tali sepatunya sampai ke eyelid yang paling atas ini, menurut gue heel slipnya itu berasa agak berkurang juga. Satu bagian juga yang bikin gue lumayan skeptis ya sama sepatu ini awalnya, kayak di bagian tengah ini kan ada rubber yang menjorok ke dalam nih. Awalnya gue kira ini bakal kayak
neken di bagian dalam kaki gue guys, tapi ternyata waktu dipakai ini aman-aman aja. Cuma mungkin buat beberapa dari kalian perlu tes dulu, cobain dulu di toko sehingga kalian nggak nemuin ada area yang pincing sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan selain itu kalau kita ngomongin dari sisi cushionnya, cushioning system yang ada di sepatu ini juga beda banget dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimana untuk sepatu Jordan JT2 ini udah menggunakan full length air strobel, dan ini jadi salah satu fitur yang gue suka juga di sepatu ini. Rasa-rasanya di beberapa perilisan sepatu Nike ataupun Jordan Brand, mereka udah jarang nih pakai teknologi full length air strobel, dan kembalinya teknologi full length air strobel di sepatu JT2 ini berasa soft, berasa responsif juga. Dan untuk sepatu ini meskipun di case dengan penggunaan foam yang ada di sepatu ini, tapi secara keseluruhan foamnya juga menurut gue berasa cukup basic guys. Selain itu untuk coverage foam area di bagian sepatunya ini bisa dibilang cukup beragam juga, nggak cuma di bagian samping aja, tapi ternyata foamnya itu menjalar sampai ke bagian bawah juga. Dan ini tuh jadi salah satu bagian yang mungkin menurut gue jadi upaya Jordan Brand untuk bikin sepatu ini jadi lebih ringan. Jadi biasanya tuh salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengurangi penggunaan rubber. Dan di sepatu ini jelas nih kalian bisa lihat rubber yang digunakan tuh cuma di bagian sini, sama di bagian bawahnya. Juga dari sisi implementasi rubbernya di sini juga udah menggunakan XTR. Jadi menurut gue secara durabilitasnya sendiri bakalan lebih oke, ditambah dari sisi rubber yang ditawarkan juga kayak kelihatan lebih tebal gitu. Jadi ini salah satu bagian yang juga gue lebih suka di sepatu JT kedua ini dibandingkan dengan versi pertama, meskipun perlu dites lebih lanjut lagi karena di beberapa high wear area, contohnya kayak di sini, terus di sini, ini kan coverage rubbernya agak berbeda sama pola traction yang ditawarkan seperti yang di area tengah ini guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan JT2, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.939.000. Harga yang terbilang kayak di tengah aja gitu di perilisan sepatu basket zaman sekarang, under 2 juta. Dan mungkin buat kalian yang udah pakai sepatu JT1, suka sama beberapa elemen di sepatu tersebut, secara first impression gue rasa sepatu ini punya upgrade yang secara first impression aja udah bisa gue temukan gitu. Dan juga buat kalian yang penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.